zalim misalnya, kalau seorang suami manakala dia beroleh rezeki parkir di restoran. Kalau tidak ada duit baru dia pulang ke rumah. Sementara dia enak makan makanan yang serba nikmat dan lezat di restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge. Adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, uang yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu, pahalanya itu lebih besar uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu. Ya Allah. Jadi rupanya nilainya sedemikian besar. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kewajiban yang keempat. Yang kelima maksud saya. Yang keenam, kewajiban seorang suami, dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan daripada istrinya. Membimbing. Sebab selain daripada berfungsi sebagai seorang suami, dia juga adalah guru daripada istrinya. Kalau dia tidak bisa membimbingnya secara langsung, setidaknya doronglah istrinya untuk ikut menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah-ustazah, sehingga terdapatlah peningkatan pengetahuan. Paling kurang pergaulannya bertambah luas, cakrawala pandangannya juga tidak jadi sempit karenanya. Sebaliknya, peluang ini pun harus dimanfaatkan oleh istri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas keluar dari rumah untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang repot kadang-kadang dari rumah berangkat ngaji, sampai di pengajian suaminya diakur-akurin. Atau tetangganya jadi bahan gunjingan. Ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ini malaikat bingung, kacau amat ya orang. Ini yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang negatif. Padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi karena di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun nggak tahu belaga, tahu baru dapat berita burung, katanya si Ano, oh iya anu. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya nanti kan suami jadi pegel. Lu kok disuruh ngaji bukan mikir bener, pulang malah gua digonggong-gonggong minta gelang, bagaimana? Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa membimbing istrinya dalam arti meningkatkan ilmu pengetahuannya, doronglah dia, berikan kesempatan untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim yang akan lebih membuka nuansa pergaulan, lebih meluaskan pandangannya, dan ada refreshing. Nah, ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1x24 jam mesti ada di rumah saja? Tiap hari menghadapi yang itu juga. Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, boya ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki loh ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngutang dulu sama temen. Itu juga nggak betul. Niatnya baik, cuma ngutangnya itu nanti yang jadi nggak betul. Ya, refreshing, relax, santai. Apa itu ke Taman Safari, apa itu ke Bogor.
Supaya istri ini merasa ada selingan dalam hidup. Tidak jenuh, tidak monoton. So kalau dia jenuh, akhirnya kan, wah ublek-ublek di depan dapur mulu. Saudara hadirin yang saya muliakan, kejenuhan ini pada suatu saat kan akan meledak. Nah, kalau meledak tanpa tersalurkan, dia akhirnya akan mencari saluran sendiri. Iya kalau positif, kalau negatif, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jadinya. Oleh karena itu, seorang suami yang baik berkewajiban meningkatkan pengetahuan istrinya. Sebab boleh jadi istri tidak melaksanakan kewajiban karena tidak tahunya. Nah kalau istri nggak tahu jangan digoblok-gobloki. Mestinya dibimbing, diberikan kesempatan ngaji. Kamu sih disuruh gini aja kok nggak bisa, emang goblok aku ini. Memang bukan dibimbing malah digoblok-gobloki. Kalau istri kan apa ya? Bahasa Prancisnya nelongso. Apa nelongso? Narik diri. Apa katanya? Gue tahu lu goblok, lu nggak kawin sama gue. Nah, atau pada kata yang lebih nggak enak, gue digoblok-goblokin juga, dipakai juga. Nah, kan lebih nggak enak lagi tuh. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang memerlukan kesabaran ini memang menuntut kedewasaan dari seorang suami. Dia kalau baru 1-2 bulan berumah tangga, segalanya masih menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi makin hari kita bergaul di rumah tangga, kita makin tahu karakter, mental, watak daripada istri. Kekurangannya mulai kelihatan, keburukan wataknya mulai nampak. Dikala itulah kita sebagai suami harus dewasa, sabar, membimbing mereka. Kalau waktu 2-3 bulan pertama di rumah tangga namanya honeymoon, segalanya indah. Mana ada kekurangan. Masa keasinan, lezat. Nasi kekerasan, asyik. Segalanya nggak pernah salah, selalu betul. Suami, istri masak keasinan. Lihat si suami melotot makan, nanya, "Bang, sayur keasinan?" Enggak. Soal keasinan bagus. Keasinan masih bagus. Kenapa? Udah endah aja. Tapi mampukah ini bertahan? Ini yang jadi masalah. Mempertahankan suasana kebaruan itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketujuh, kewajiban suami ini, suami yang baik memberi kesempatan kepada istri untuk nengok, bersilaturahmi dengan orang tuanya, kerabatnya, atau tetangganya. Walaupun nanti ya, istri tidak boleh menggunakan ini secara salah. Karena apa? Karena orang tua dan mertua itu cuma istilah. Hakikatnya ya sama, yang mertua ya orang tua. Ya apalagi orang tua. Itu cuma satu istilah. Perbedaan istilah tidak harus menyebabkan kita berbeda sikap. Jangan kalau mertua yang datang, suami curiga. Kalau istri didorong-dorong. Babe itu tuh datang. Babelu katanya. Lalu belum apa-apa sudah buruk sangka. Biasa babelu. Biasa katanya. Nah, biasa ini sudah gak enak tuh. Biasa datang bawa jeruk, pulang minjem duit. Allahu Akbar. Ini kan sudah menanamkan rasa gak enak. Malah akan lebih baik kalau mertua yang datang, suami menyambut lebih dahulu. Sehingga akan nampak kecintaannya. Tidak lagi membedakan antara mertua dengan orang tua karena cuma sekedar istilah. Memberikan kesempatan. Dan seorang istri pun, walaupun akan ke rumah orang tuanya sendiri, izin suami itu wajib. Jangan merasa, saya kan mau ke rumah orang tua sendiri, kepada orang tua kan ibadah, wajib, betul. Tapi setelah punya suami, ranking pertama suami. Bukankah saudara pernah dengar satu riwayat, seorang sahabat akan pergi jihad di jalan Allah, perang membela agama. Ketika akan berangkat, dia pesan sama istrinya,
aku mau perang, membela agama. Aku pesan, kalau aku belum pulang ke rumah, kau jangan keluar rumah. Baik bang, berangkatlah si suami dengan iringan doa istrinya. Lihat, ini istri yang baik ya. Suami pergi kantor, istri doa. Di situ letak kerjasama. Suami buka warung, istri sembahyang duha. Di situ letak kerjasama. Ya Allah, kata istri dalam doanya itu, mudahkan rezeki suami saya. Kalau memang rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Kalau masih terpendam di perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Ikhlas melepas suami dengan iringan doa. Suami pun berusaha lapang terasa jalannya. Tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bemo. Tahu bemo? Moyo. Itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut. Sudah tidak dilepas dengan doa. Lalu si istri juga barangkali suaminya berangkat ngedumel. Ya, jangan dikasih rezeki dah Tuhan, tadi dikasih rezeki gak kawin lagi. Nah. Kalau sudah semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepas pun pikiran gak enak jadinya. Di situ letak kerjasama. Saudara hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang utusan dari orang tua si istri tadi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Orang tua ibu sakit keras. Ibu diminta datang. Ya Allah, suami saya baru saja berangkat. Istri suami saya bilang kalau dia belum pulang perang, saya nggak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Saya belum bisa datang karena suami saya pesan begitu. Pulang utusan ini. Besok balik lagi. Gimana? Aduh Bu, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya nggak ada harapan datang dah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Suami saya belum pulang. Saya nggak berani keluar rumah sebab begitu pesannya. Sudah, pulang saja. Saya ikut doa, mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Besoknya hari ketiga utusan ini datang lagi. Bagaimana? Sudah meninggal Bu. Barangkali sebelum dikubur ibu masih mau ketemu. Maaf saja. Bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang. Pesannya tadi begitu. Ini rupanya utusan kesel. Ini orang sama orang tua sendiri gini-gini amat. Lalu lapor kepada baginda Rasul. Apa jawab beliau? Baginda Rasul malah berkata, dosa orang tua yang meninggal ini sudah diampuni oleh Allah karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Jadi ketaatannya kepada suaminya ini diberikan satu ganjaran oleh Allah mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal ini. Jadi jangan merasa mentang-mentang mau ke rumah orang tua sendiri selonong boy. Hah? Selonong boy, masa bodoh laki mau tahu nggak tahu, pokoknya gua ke rumah orang tua gua sendiri. Jangan lupa setelah berumah tangga, ranking urutan pertama suami, setelah itu barulah orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, begitu juga istri yang baik mendapat izin dari suaminya. Bu, tolong ambilin uang di dompet. Sudah izin, istri yang baik dompetnya dibawain. Ini saja bang, ambil sendiri. Nanti saya ambil 10.000, merasa kurang 20.000 lagi, ambil saja sendirilah. Lain dengan istri yang nyelongcong, lagi pergi mandi dompet acak-acakan. Saudara hadirin yang saya muliakan, baik silaturahmi itu kepada orang tua atau kerabat, famili, andai tolan, keluarga lain, ataupun tetangga. Tetangga itu perlu sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif. Karena memang kita makhluk bermasyarakat. Yang tidak boleh kalau dengan bertetangga itu lalu menghasilkan hal-hal yang negatif. Saudara hadirin, yang ke-8, seorang suami yang baik wajib bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Lapang dada dan sabar.
Sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan. Kalau memperbaiki jembatan mungkin seminggu 2 minggu selesai. Tapi memperbaiki watak seseorang memerlukan waktu lama. Prosesnya diperlukan kesabaran, sikap lapang dada dan sebagainya. Seorang suami harus bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Dan kekurangan-kekurangan itu tidak lalu dia ceritakan kepada yang lain. Kan ada toh kadang-kadang suami kalau ngobrol sama temennya kekurangan istrinya jadi topik diskusi. Ini gue payah banget dah. Lu nggak ada yang nanya istrinya dipayahin di mana-mana. Kayaknya nggak malu. Mengorek aib sendiri kan menepuk air di dulang toh itu artinya. Kalau aib istri kita ceritakan di mana-mana, bukankah artinya kita juga menceritakan aib kita sendiri? Karena istri bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimanapun seorang istri tidak wajar menceritakan aib dan kekurangan suaminya di mana-mana. Malah dia harus menutupi. Malah kelemahan-kelemahan dan kekurangan suaminya harus dia jaga. Dia tetap bangga. Di mata saya suami saya adalah Arjuna yang tidak punya kekurangan apa-apa. Kalaupun orang bawakan berita, tidak betul itu. Walaupun hatinya panas, tapi dia masih bisa menunjukkan wajah yang sejuk, senyum dalam hati yang panas. Sebab saudara-saudara, apabila kita tidak punya filter, ini kadang-kadang kita mau tenang, kita bisa dibakar oleh yang lain. Tapi kalau ada filter, kita bisa menyaring, boya masa iya. Sehingga dengan demikian, sikap lapang dada dan kesabaran ini, walaupun diutamakan adalah merupakan kewajiban suami, juga sekaligus merupakan imbangan daripada si istri. Nah, kemudian yang ke-9, seorang suami wajib berpenampilan bersih dan rapi di hadapan istrinya. Sehingga tanpa anggun. Anggun ini lalu menimbulkan wibawa. Nah, dari wibawa lahir rasa hormat. Tapi kalau suami di depan istrinya kelihatan butut, rebek, jelek, belek, kata istrinya jodoh gua apes tidak akan timbul kewibawaan. Nah kalau sudah tidak timbul wibawa, dia bagaimana si istri itu akan merasa dia wajib taat kepada suami. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi ternyata penampilan bukan cuma kewajiban istri, seorang suami juga harus mengimbangi itu. Sehingga dengan demikian keterasian dalam kehidupan di rumah tangga itu akan terasa jadinya. Nah inilah pada prinsipnya kewajiban daripada suami. Lalu kemudian apa kewajiban istri? Yang pertama saudara-saudara, terutama ibu-ibu tentu, istri itu berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya. Sepanjang perintah suaminya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang sunnah saja tidak diizinkan oleh suami, masih dikerjakan oleh istrinya. Dosa. Itu amalan sunnah. Misal saja ini ya. Suami kebetulan ngambil cuti. Hari Senin ada di rumah. Begitu malam Senin, kata si istri, "Bang, besok kan hari Senin, saya mau puasa sunnah." Karena istrinya santri, biasa puasa Senin Kemis. Kata suaminya, "Lu tega amat, gua tumben perek Senin. Senin ada di rumah lalu mau puasa, gua lu suruh ngapain?" Umpamanya lo ya, umpama. Lalu tanpa izin si suami, istri puasa juga, puasa sunnah. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah dosa hukumnya. Ini amalan sunnah. Apalagi timbang pergi arisan.
Apalagi timbang pergi tetangga. Amalan sunnah tidak mendapat izin daripada si suami, dosa untuk dikerjakan. Dengan pertimbangan tadi, ya tumben cuti hari Senin. Istri dadakan puasa, lah suami nganggur total. Saudara hadirin yang saya muliakan, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin illa dakhalatil jannah. Apabila seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu pasti masuk surga. Ini artinya kalau seorang perempuan meninggal dunia, ya dia tukang ngaji, ya puasa Senin Kemisnya rajin, ya sujudnya hebat, tapi dia meninggal suaminya enggak ridho, pintu surga belum dibukain sampai suaminya ridho kepadanya. Ini begitu besar kewajiban untuk taat. Nah, di sini suami wajib ngimbangi. Jangan mentang-mentang istri wajib taat, lalu suami overacting, kerjanya cuma tulak pinggang sama nunjuk. Lo kalau gue bilang nyungsep. Ya enggak. Contoh dari baginda Nabi tadi sendiri kok, beliau itu menjahit bajunya, memperbaiki kasusnya. Yang bisa ia kerjakan, nggak usah ngandeli. Saudara hadirin, yang kedua, seorang istri berkewajiban untuk memperlihatkan budi pekerti yang baik kepada suaminya. Nah, budi pekerti itu yang baik yang bagaimana? Yang diisyaratkan oleh Nabi. Apa kata beliau? Khairun nisa, perempuan yang baik ialah man sarratka iza absorta, yaitu yang mengembirakan kamu apabila kamu memandang kepadanya. Satu, ini termasuk budi pekerti yang baik. Apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan, menggembirakan hati suaminya. Jadi, tolong ibu-ibu, jadilah istri yang siap pakai. Nah, itu tuh. Itu istilahnya. Anytime already, standby. Ya. Apabila dipandang, dia sanggup menggembirakan hati suaminya. Suami pulang dari pasar dagang rugi, istrinya tampil. Itulah bang romantikanya dagang. Mboya sekali-sekali rugi. Apa mboya selalu untung? Gelombang laut saja pasang surut. Nah, suami kan merasa ada air penyejuk. Ini termasuk menggembirakan. Jangan suami sudah pulang dari pasar rugi, wiko panjang, ngos-ngosan sampai rumah istri kerama. Lasar lu laki goblok. Dagang pakai rugi. Ini kan suami sudah di pasar rugi, sampai rumah digoblok-goblokin. Nah itu nanti ya efeknya, suami itu kalau sudah istri nggak menyenangkan hatinya di rumah, si suami itu kena penyakit yang istilah sekarang ini penyakit broken home. Nah penyakit nggak betah di rumah. Mestinya dia kumpul di rumah, dadakan di pos ansik dia kongkok. Sampai subuh lagi, sampai subuh. Sampai subuh. Saudara hadirin yang saya muliakan, pandai menggembirakan, menjadi penghibur. Usaha suami gagal, dagangnya rugi, gairahnya bekerja menurun. Di saat itu istri tampil jadi pengimbang yang baik. Sehingga dengan demikian istri suami lalu merasa ada sedikit air penyejuk. Apabila dipandang, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Bagus kalau seorang istri pada saat ada suaminya di rumah dia berdandan, dan suaminya tidak di rumah dia apa adanya. Dan keliru besar, sebab dandannya seorang istri dengan niat untuk menyenangkan hati suaminya merupakan ibadah. Saudara hadirin, ciri yang kedua dari budi pekerti yang baik seorang istri itu apa? Wa tuti'aka iza amarta. Kalau diperintah, dia taat kepadamu. Diperintah, dia taat sepanjang perintah itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga lagi cirinya, wa tahfazu ghibataka
fi nafsiha wa malika. Dia dapat menjaga diri baik pada waktu kamu tidak ada, baik menjaga dirinya sendiri ataupun menjaga hartamu. Tidak menggunakan kesempitan di dalam kesempitan. Ini ciri dari budi pekerti. Yang ketiga, sekarang kewajiban seorang istri dapat mengatur rumah tangga dengan baik dan rapi. Mengatur rumah tangga itu kan tidak perlu biaya yang mahal-mahal. Asal ditempatkan pada tempat yang serasi, komposisi warna yang cocok, tidak perlu perhiasan yang mewah-mewah. Orang lalu terkesan, rumahnya ini sejuk ya. Kenapa? Tata ruangannya kok enak dilihat, apik. Enggak karena mentang-mentang semua kepengen dilihat orang, semua ditaruh di ruang tamu. Sampai tempayan piring naik ke ruang tamu semua. Walaupun mahal, tapi kalau tidak pada tempatnya kan orang lalu, ini kok terlalu amat ya. Dapat menata. Dan menata ini tentu karena pergaulan. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian ada suasana kebetahan. Orang di rumah itu merasa seperti, itulah yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Laksana kebun, tempat di mana kita melepaskan lelah, tempat di mana kita menemukan ketenangan, tempat di mana kita menemukan refreshing dari segala kejenuhan dan kelelahan akibat tugas-tugas yang kita hadapi, baik di kantor, di tengah masyarakat, di pasar dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan menambah kesulitan suami. Syukur kalau malah bisa membantunya. Bahwa ada seorang istri yang bekerja itu bagus, asal bisa menjaga diri dan bisa menjaga kepercayaan dan kehormatan daripada suaminya. Dan suami pun yakin bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh istrinya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi malah kalau si suami yang mempekerjakan istrinya, mengeksploitir istrinya, ini zalim. Istrinya yang disuruh kerja, suami ongkang-ongkang kaki di rumah, istrinya yang peras keringat banting tulang. Ya kalau kerja, kalau dikerjain lebih parah lagi. Kan tidak sedikit toh problema rumah tangga semacam ini. Sehingga dengan demikian akhirnya apa? Kendali rumah tangga di tangan istri. Karena istri merasa dia yang cari duit. Istri merasa dia yang berusaha. Kenapa dia tidak mengendalikan rumah tangganya? Dikala itu jatuhlah suami di bawah komando istrinya. Hilang wibawa, hilang karisma, tidak ada ketakutan. Malah akhirnya berbalik seolah-olah si suami jadi istri dan si istri menjadi suami. Apalagi di zaman seperti sekarang. Walaupun pekerjaan sulit, tapi mereka yang punya wajah cantik, mudah senyum, gampang bergaul, dan mau obrol. Tentu banyak saja lapangan kerja yang nyata-nyata bertentangan dengan agama. Nah, yang terakhir, kewajiban daripada istri ialah hemat, cermat, rajin, dan pandai menyimpan. Kalau dia dibelikan perhiasan oleh suaminya, niatnya tidak lain. Pertama, menyenangkan hati suaminya. Yang kedua, berjaga-jaga kalau nanti ada kesulitan, toh perhiasan ini bisa dimanfaatkan. Tidak untuk show, tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk hebat-hebatan, tapi dua hal yang jadi pilihan utama tadi. Dengan sikap hemat, cermat, rajin, dan pandai ini, menyimpan, memanfaatkan, dan menggunakan, maka nilai ekonomi di rumah tangga insya Allah akan mengalami stabilnya. Dengan demikian saudara-saudara, secara sepintas kewajiban suami dan istri sudah kita bicarakan. Dengan saling melaksanakan kewajiban akan timbul saling pengertian. Dari pengertian akan timbul ketenangan. Dari ketenangan insya Allah akan terwujud rumah tangga yang bahagia. Insya Allah nanti pembicaraan akan kita lanjutkan yang mengenai kewajiban bersama dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.